Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik yang ada di rumah, di seluruh Rangkas Bitung ya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, saat ini kita akan mengikuti kebaktian online di hari Minggu ini ya. Tapi sebelumnya Kak Cora mau bertanya nih, gimana kabarnya adik-adik semua? Masih sehat kan? Dan harus tetap bersemangat walaupun adik-adik tidak boleh keluar rumah dulu ya. Adik-adik juga harus ingat selalu memakai masker dan mencuci tangan ya. Terus adik-adik harus makan makanan yang bergizi ya, tidak boleh berkerumun dengan banyak orang ya, harus selalu tetap di rumah. Ya. Minggu ini ceritanya temanya tentang kejujuran lawan kemunafikan yang nanti adik-adik akan dengarkan ceritanya oleh kakak guru sekolah minggu ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan jujur dan tidak boleh berpura-pura ya, harus selalu berbuat baik juga. Ya, kita sudah setahun ya kira-kira tidak bertemu ya, bertatap muka ya. Saat ini kakak-kakak guru sekolah minggu mengajak adik-adik semua kelas batita, balita, kecil, tanggung, besar dan tunas untuk ketemuan ya lewat temu kangen guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu pada tanggal, ingat ya, 11 Maret 2021 lewat live Zoom ya, karena kita belum boleh bertemu muka adik-adik ya. Nanti adik-adik minta ke mama papanya untuk memfasilitasi dengan aplikasi Zoom ya, yang adik-adik yang belum bisa, yang masih kelas kecil ya. Minggu kemarin diumumkannya tanggal 7 Maret, tapi karena satu dan lain hal, temu kangennya akan diadakan hari Kamis, tanggal 11 Maret jam 3 sore. Di temu kangen ini adik-adik ada gamesnya loh. Kalau adik-adik nanti menang akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Penasaran ya? Makanya adik-adik jangan lewatkan waktunya ya. Tanggal 11 Maret jam 3 sore. Ya, adik-adik semua minggu depan ya, kebaktian sekolah minggu akan diadakan secara live Zoom atau live streaming ya. Jadi adik-adik diingat-ingat kembali ya, jangan dilewatkan ya. Nah, sebelum ibadah ini kita mulai, kita akan berdoa dulu supaya nanti kebaktian ibadah sekolah minggu online minggu ini dapat berjalan dengan lancar ya. Ayo adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tangannya kita lipat, matanya kita tutup, dan kepala kita tundukkan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mengikuti kebaktian online. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Semoga kebaktian minggu ini kami bisa mengikuti secara baik. Kami menyerahkan Tuhan kebaktian online minggu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di
dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Olin. Gimana kabarnya? Semoga kita semua sehat ya. Dan tentunya harus penuh sukacita. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan kita naikkan pujian pertama dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, masih bersemangat untuk memuji nama Tuhan? Oke, kita akan memuji nama Tuhan kembali ya. Seperti cerita firman Tuhan minggu ini, yaitu tentang kejujuran dan kemunafikan. Nah, siapa anak-anak Tuhan? Adik-adik sekolah minggu? Anak-anak sekolah minggu yang mau hidupnya jujur? Ya, semuanya mau hidup jujur. Dan pada saat ini kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama, juga pada teman-teman. Kita nyanyikan sama-sama ya lagunya. Adik-adik boleh sambil berdiri menyanyikan lagu ini. Dan ikutin gerakan Kak Monik ya. Aku mau jadi anak jujur.
Berkata tidak, jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Iya, terima kasih pujiannya adik-adik semua ya. Semoga kita mau belajar terus menjadi anak yang jujur, yang disenangi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik siapkan uangnya, lalu masukkan ke dalam amplop persembahan. Tidak boleh dilipat-lipat ya, harus yang rapi. Terus nanti bisa dititipkan ke mama papanya untuk diserahkan di gereja atau dititipkan kepada guru sekolah minggu ya. Dan kita akan mempersembahkan dengan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Sudah bisa kan? Kita sekarang mau berdoa untuk persembahan ya. Tangannya dilipat, kepala ditundukkan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada saat ini kami boleh memberikan sedikit dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh bermanfaat untuk perkembangan anak-anak sekolah minggu di GKP Rangkas Bitung. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan nanti yang terambil dari Lukas 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Oke adik-adik, apakah Alkitabnya sudah dipersiapkan? Oke, baik. Kalau sudah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan mendengar cerita dari firman Tuhan. Mari kita berdoa, tutup mata, tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami dan kedua orang tua kami. Tuhan masih memberikan karunia yang luar biasa agar kami juga dapat senantiasa melakukan aktivitas kami masing-masing dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Kami akan membaca dan merenungkan isi dari sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan juga memberikan
fokus kepada kami agar kami dapat memahami sebagian firman-Mu dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita naikkan pujian terlebih dahulu, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya adik-adik, sudah dipersiapkan Alkitabnya masing-masing, yaitu Lukas 12 ayat yang pertama dan yang ketiga. Kalau sudah dibuka semua, mari kita baca ya. Nanti abang yang membacakan untuk adik-adik sekalian. Baik, Lukas 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Di bawah perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi," yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Hai adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya di rumah? Puji Tuhan baik ya. Abang yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat. Baik, tadi kita telah membaca firman Tuhan. Saatnya kita mendengarkan cerita. Nah, tema pada pagi hari ini yaitu mengenai kejujuran versus kemunafikan. Nah, adik-adik semua mungkin pernah mengalami ya, mungkin masa-masa apakah harus jujur atau berbohong gitu ya, entah itu kepada teman, entah itu kepada orang tua, entah itu kepada guru maupun orang lain begitu ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut, kita bahas dulu ayat yang tadi telah kita baca secara bersama-sama. Nah, di sini diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan semacam
pengingat begitu ya, mengingatkan kepada murid-muridnya untuk tidak berlaku munafik atau tidak jujur gitu ya. Nah, ini diungkapkan di ayat yang pertama. Di sini ada tertulis, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dan kemudian Tuhan Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Pada bagian Alkitab lainnya, yaitu orang Farisi disebutkan bahwa orang-orang Farisi itu orang-orang yang memang secara fisik ya, atau secara penampilan luar itu ingin sekali menunjukkan bahwa dirinya itu taat beribadah. Dirinya memang ahli-ahli Taurat begitu, paham terhadap hal-hal tentang pengajaran. Tetapi di sisi lain, orang-orang Farisi ini kemudian tidak bisa mengasihi sesama, atau kadang membenci orang, atau juga tidak bisa mengasihi sesama begitu. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah, ini di ayat yang kedua. Itu Yesus mengingatkan pada murid-muridnya bahwa kita harus bisa berlaku jujur terhadap situasi dan kondisi apapun begitu. Jadi karena memang di sisi lain Tuhan Yesus akan mengetahui segalanya gitu ya. Jadi walaupun kita misalnya ingin terlihat baik, ataupun kita ingin terlihat selalu beribadah, tetapi di luar itu kita melakukan hal-hal yang tidak disenangi atau disukai Tuhan, itu juga kemudian menjadi hal yang tidak diinginkan Tuhan. Ini juga dipertegas lagi di ayat yang ketiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tetap tahu gitu ya, walaupun mungkin kita membohongi orang lain, membohongi teman kita, guru kita, atau orang tua kita ya. Nah, jadi di sini di perikop ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita semua gitu ya, untuk bisa berkata jujur dan juga tidak menjadi orang yang munafik. Artinya ketika misalnya di rumah ya, sebagai contoh ya, misalnya adik-adik dalam masa pandemi ini ya, kita kan banyak aktivitas di rumah ya, karena memang dibatasi, dan kita juga mengurangi aktivitas di luar. Misalnya nih adik-adik belajar online ya, karena sekolah sekarang sedang online, jadi entah itu via Zoom ya, jadi adik-adik belajar dari rumah masing-masing. Nah, misalnya adik-adik diberikan tugas, kemudian orang tua adik-adik pergi sebentar, entah ke pasar atau kemana gitu ya. Jadi adik-adik disuruh belajar di rumah, ditinggal di rumah. Tetapi yang dilakukan adik-adik justru bukan belajar, tetapi main games misalnya ya. Nah, itu sesuatu yang memang kan tidak jujur ya, artinya itu membohongi orang tua. Tapi abang percaya adik-adik semua di rumah tidak ada yang seperti itu. Jadi abang yakin adik-adik semua di rumah juga anak-anak Tuhan yang jujur, yang juga bisa melaksanakan melaksanakan sesuatu yang memang diperintahkan oleh orang tua ataupun guru di rumah ya saat beraktivitas. Nah, sebagai penutup, di sini diingatkan kembali kita juga harus berani mengungkapkan sesuatu yang ada di dalam hati kita ya, yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kalau kita memang ingin mengungkapkan sesuatu, ada sesuatu yang memang seharusnya kita katakan. Misalnya kita melihat teman kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita juga harus berani mengatakan bahwa itu tidak baik gitu. Jadi
ada beberapa pengingat yang bisa kita ambil dari cerita pada ibadah sekolah minggu pagi hari ini, bahwa adik-adik juga harus mau berani berkata jujur gitu ya. Misalnya ngeliat teman ada yang jahil atau apa, atau melakukan sesuatu yang tidak baik, jadi teman-teman atau adik-adik semua di rumah harus berani mengungkapkan itu, bahwa mengatakan, mengingatkan teman-teman adik-adik semua itu bahwa itu tidak baik gitu. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya yang tadi terambil dari ayat yang pertama, waspadalah terhadap ragi itu kemunafikan orang Farisi. Jadi kita jangan sampai menjadi bagian dari orang-orang yang tidak jujur, tapi Tuhan mau kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur dan juga berani untuk mengatakan sesuatu yang benar ketika kita sedang melihat sesuatu yang tidak benar ya. Jadi itu yang dapat disampaikan dari cerita Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekian dari Abang, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Nah, adik-adik, kita sampai di penghujung acara kebaktian online minggu ini. Sebelum kita menutup dengan lagu, kita mau berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, kepala ditundukkan, dan matanya ditutup. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada minggu ini kami boleh mengikuti kebaktian online ini. Kiranya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang jujur dan menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu buah pujian untuk menutup kebaktian online minggu ini ya. Judulnya, Susahnya Aku Taat. Sudah pada bisa kan? Ikutin gerakan kamera ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Gampang kan? Tanya lagi ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.